Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Lama tak berjumpa tentunya ya. Dalam keadaan COVID ini, marilah kita belajar menggunakan metode daring agar kita lebih aman untuk belajar dan juga nyaman tentunya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai penilaian autentik. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Monika Yelin Lestari, Nafisa Wardati, dan saya Rinaldi Eko Saputro akan menjelaskan, memaparkan materi pada video kali ini. Yang pertama yaitu penilaian autentik. Menurut Usman, penilaian autentik adalah suatu istilah atau terminologi yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan menyelesaikan masalah. Menurut Majid, penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan perkembangan siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan bahwa siswa itu mengalami pembelajaran secara benar. Menurut Pusat Kurikulum, penilaian autentik itu adalah proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas. Selanjutnya yaitu mengenai landasan perundang-undangan penilaian autentik. Dalam hal ini ada sedikit perubahan bahwasannya dalam kurikulum K13, kurikulum 2013 maksudnya, seorang guru yang menerapkan penilaian itu tidak hanya dari segi kognitif saja, akan tetapi seorang guru itu harus melakukan penilaian secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotoriknya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada bab 2 pasal 1 sampai 4, bab 4 pasal 9 dan 12 di makalah yang telah kami bagi sebelumnya. Baik, untuk yang selanjutnya, cara penerapan penilaian autentik di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam kurikulum 2013, model penilaian hasil belajar peserta didik harus mencakup beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotoriknya. Yang kedua, jika diterapkan untuk anak madrasah ibtidaiyah, penilaian autentik ini bermakna secara langsung, karena sesuai dengan kehidupan nyata. Misalnya saja, peserta didik itu diberikan tugas untuk menulis bahasa Indonesia. Dalam penugasan ini, siswa membuat surat undangan ulang tahun untuk beberapa temannya. Oleh karena itu, secara kenyataan hal tersebut dapat dilakukan. Penilaian ini menitik beratkan pada penilaian proses tanpa mengesampingkan penilaian hasil. Jadi, pada penilaian autentik ini lebih cenderung penilaian dari proses pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Penilaian sikap dari siswa itu sendiri dapat kita lihat dari kesehariannya, kelakuan sopan santun, baik dari segi pakaian, kerapian pakaian, kehadiran di kelas, seperti itu. Untuk aspek pengetahuan kita bisa lihat bagaimana siswa itu bersosialisasi dengan teman di dalam kelas ataupun di luar kelas. Bagaimana siswa itu menangkap apa yang diterangkan guru, dan juga keterampilan bagaimana siswa bisa berkreasi dan kreatif dalam mempraktikkan proyek yang ditugaskan oleh gurunya. Pendukung dan penghambat penerapan penilaian autentik. Faktor pendukung. Yang pertama yaitu adanya pelatihan tentang implementasi penilaian autentik. Dalam hal ini tentunya
kepala sekolah itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada gurunya untuk memberikan pengetahuan mengenai penilaian autentik itu sendiri. Juga dapat dilakukan oleh guru-guru itu mengikuti pelatihan kelompok kerja guru atau KKG yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada guru mendapatkan pengetahuan ataupun bertanya tentang permasalahan perangkat pembelajaran, proses, dan hal-hal yang harus disiapkan ketika menerapkan sebuah penilaian autentik. Yang kedua yaitu adanya peraturan pemerintah dan buku panduan penilaian. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau rambu-rambu secara garis besar pelaksanaan penilaian autentik sehingga penerapannya lebih terarah. Yang ketiga yaitu input peserta didik yang baik akan menunjang pelaksanaan pembelajaran sehingga pelaksanaan penilaian autentik dapat dilaksanakan dengan optimal. Hambat penerapan penilaian autentik. Yang pertama yaitu kurang mahirnya guru mengoperasikan komputer. Dalam hal ini, komputer sangat penting bagi guru, khususnya itu untuk mengolah data ataupun sebagai media pembelajaran ketika di kelas, sehingga model pembelajaran itu dapat menarik siswa-siswanya untuk semangat belajar. Yang kedua, yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Ketika guru menyampaikan materi di kelas, agar guru itu menyampaikan materi dengan menarik, maka guru itu biasanya menampilkan beberapa visual ataupun media yang menggunakan alat atau media yaitu proyektor. Dalam hal ini apabila proyektor tidak tersedia di sekolahan, maka akan dapat menghambat proses jalannya penerapan penilaian autentik. Yang ketiga, proses penilaian memerlukan waktu yang lama. Ini terkait dengan banyaknya aspek yang dinilai, serta pedoman dan naskah soal dan kunci jawaban tentunya yang dipersiapkan ketika akan melakukan penilaian autentik. Jadi proses penilaian autentik itu memerlukan waktu yang cukup lama, sistematis, karena banyak aspek yang dinilai dari peserta didik, mulai dari aspek kognitif, pengetahuannya, afektif dari sikapnya, maupun psikomotorik keterampilannya. Semua aspek dinilai. Itu yang menjadikan penilaian autentik itu memerlukan waktu yang cukup lama. Itu tadi penjelasan materi oleh kelompok kami pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.